Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Saham yang kali ini kita akan bahas adalah saham Hexindo Perkasa gitu ya. Nah, cuman karena sebetulnya saham ini sudah pernah dibahas pada saat di tanggal 14 Maret 2022 ini. Stage to uptrend dengan pola VCP tentunya. Nah, itu terjadi di 14 Maret. 14 Maret tuh pada saat ini, si candle ini gitu ya, dan kita lihat gitu ya, bagaimana sih si VCP itu beraksi gitu ya. Saham 14 Maret di sini dia semakin padat, dan benar di tanggal ini nih, walaupun agak telat dikit gitu kan, tapi kan memang beli jika breakout gitu ya. Ini beli ketika break lalu naik cukup tinggi, dan naiknya kalau sampai highest 27%. Nah, kenapa sekarang mulai dibahas lagi? Ya karena membentuk pola yang sama lagi gitu. Sederhananya adalah seperti itu. Kalau kita ini kan tailnya, lalu di sini ada closingan juga. Di sini dia ada 3 kali resisten. Di sini pun juga sama. Nah, ini akan menjadi titik-titik penting gitu ya untuk si saham Hexa ini, dan tentunya karena uh, blue chip pun pada turun gitu ya, tapi si saham ini dia mampu bertahan. Justru ini membuat saham ini ya lumayan menarik gitu ya, semakin menarik sih gitu. Bahkan karena kalau kita mau lihat ya, mungkin saham-saham blue chip kayak bank-bank besar seperti Bank Mandiri gitu ya contohnya gitu ya. Dia sempat gap up, ini naik, sempat rebound, turun lagi. Begitu juga dengan bank yang besar lainnya gitu ya. Mau BRI pun sama, ini sempat gap down tapi dia ditutup menguat, tapi kemarin dia turun lagi gitu, karena sebetulnya si indeks saat ini gitu ya, ini berada di, kalau aku berada di area support gitu ya, area support ya, maksudnya supportnya ya, support di sini nih, ketika dia menjadi resisten pada saat ini gitu ya. Ini kan kelihatan nih jadi resisten. Nah, dia menjadi strong support untuk yang sekarang itu. Tapi tentunya ya kita nggak bisa tahu juga nih ya si IHSG seperti apa gitu ya. Walaupun ya kalau di Amerika gitu ya udah jelas break support gitu ya, dia udah downtrend, di break gitu si trennya gitu, jadi semakin ke bawah. Nah, sebelumnya ada area support di sini, jadi sebetulnya ya sekarang indeks juga di hari Jumat ini mungkin akan menjadi sebuah penentuan gitu ya, apakah dia kedepannya akan naik lagi atau enggak. Tapi kita kembali lagi ke si saham Hexa. Jadi kalau kita lihat si perusahaannya, jadi ini adalah perusahaan yang menjual alat berat, antara dia menyewakan, ada jual yang baru, ada yang mungkin kalau trading ya pasti jual beli bekas seperti itu. Nah, ini adalah si lini bisnis si saham Hexa ini. Tuh. Ini kelihatan gitu ya, VCP dia membentuk base, walaupun ini kira-kira ya baru mungkin 2 minggu, hampir 3 minggu sih ya. Cuman di sini kan dia udah benar-benar padat gitu di daerah sini gitu. Cuman ada risk rewardnya 6%, dan mungkin bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Kalau kita lihat jangka panjang ya seperti ini, udah benar-benar uptrend. Dan tentunya gitu ya, kriteria pertama yang harus kita cari ya membeli saham yang berada di si stage to uptrend, dan semoga si saham ini bisa semakin menguat di depan harinya. Nah, cuman kalau kita lihat laporan keuangannya gitu ya, ini kan cukup menarik gitu, karena bahkan dia di akhir 2021 pun belum melaporkan gitu. Mungkin karena si
Hexa ini tutup bukunya beda periode nih gitu, bukan di Desember tapi di Maret gitu. Dan kalau dilihat dari tahun lalu gitu ya, dia sempat membagikan dividen di daerah bulan September, dan dividennya ini cukup besar gitu ya, si yieldnya gitu ya di September 2021 ini. Kalau nggak salah dividen yieldnya tuh adalah sekitar kurang lebih gitu ya 20%. Ya cuman apakah mau menunggu sampai selama ini gitu ya. Cuman ini kan tuh setelah 20% langsung di ARB, ARB, ARB gitu ya. Biasanya sih ya penurunan dividen sesuai dengan sesuai dengan yieldnya gitu. Nah mungkin terjadi juga di tahun ini gitu, karena kayaknya sih ya kalau di tahun ini dia cukup on track untuk mencetak laba yang lebih banyak gitu ya dari tahun sebelumnya. Tentunya gitu ya ketika melihat pola-pola seperti ini. Nah di sini pun dia sebetulnya kan membentuk VCP ya, naik, dan naiknya pun cukup lumayan gitu ya. Nah ini adalah pola berulang gitu. Kalau kalian mau bilang box gitu ya, ini cukup masuk ke teorinya si itu ya, si Nicholas Darvas, yang Darvas box itu gitu. Sini pun kan dia tuh cukup naik. Kalau kita mau lihat yieldnya ya lumayan sih 8%. Yang terakhir direkomendasikan di 14 Maret dia yieldnya cukup tinggi, dan kita akan melihat apakah si saham Hexa ini bisa terus naik atau tidak. Dan tentunya gitu ya di tengah kondisi market seperti ini gitu ya mungkin kita juga harus bisa lebih berhati-hati mencari saham-saham mungkin yang lebih defensif gitu ya, kayak si mungkin kalau sekarang ini ya sebetulnya ini belum kita tetap mengikut ya, misalnya ini saham Unilever naik gitu ya, tapi kita tetap harus melihat si trend template-nya si Mark Minervi ini aja gitu. Kadang mungkin yang seperti ini menarik, tapi apakah ini bisa bertahan lama atau tidak gitu untuk si kenaikan Unilever ini. Unilever, saham-saham konsumer seperti Indofood pun dia kan cukup naik gitu ya, tuh naik. Nah tapi apakah bisa terus naik atau dia akan berbalik lagi untuk turun gitu, atau mungkin kan ini dia menyeimbangi indeks gitu ya, di saat saham-saham perbankan turun, saham konsumer yang strateginya lebih bertahan gitu ya, dia lebih menghasilkan keuntungan gitu. Jadi ada sebutnya sih sektor reversal gitu. Jadi mungkin di teknologi, di perbankan, di batubara, di komoditas gitu ya, mulai pindah ke sektor consumer seperti itu. Tapi masih belum masuk rekomendasi. Kenapa? Karena ya ini moving average-nya masih belum bagus gitu, kecuali mau spekulatif buy on weakness gitu ya, mungkin ya bisa kalian pertimbangkan, tapi belum tentu juga sih gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.